Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sasabila Yondriani. NIM 063 akan menjelaskan beberapa fungsi dari submenu bitmaps. Pertama-tama, kita harus mengimport foto terlebih dahulu. Klik menu file, pilih import. Lalu pilih gambar yang akan diedit. Klik menu bitmaps. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari 3D Effects. 3D Effects berfungsi untuk memberikan sentuhan 3 dimensi pada objek. Yang pertama ada 3D Rotate, berfungsi untuk memberikan efek 3 dimensi berupa rotasi gambar. Di sini kita bisa memilih bisa mengatur vertikal, kemiringan vertikal dan horizontalnya seperti ini. Hasilnya terlihat seperti ini, agak miring. Selanjutnya untuk silinder berfungsi untuk mendapatkan efek gambar menjadi seperti tabung. Nah, di silinder ini ada mode horizontal dan vertikal. Horizontal berarti efek tabung ke atas, vertikal efek tabung ke samping. Di sini ada percentage, ini berfungsi untuk mengatur tingkat ketabungannya. Contohnya kayak gitu. Selanjutnya untuk emboss, ini berfungsi untuk memberikan efek timbul pada gambar. Contohnya kayak gini. Depth, kita bisa mengatur depth dan levelnya sesuai dengan keinginan. Di sini ada colornya, original color untuk base warna asli, gray untuk base warna abu-abu, black untuk warna dasar hitam. Other, ini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan. Ada kuning, merah, hijau, dan lainnya. Selanjutnya untuk backroll, ini berfungsi untuk membuat seolah-olah gambar kita tergulung. Ini kita bisa menentukan letak gulungannya ada di pojok kanan atas, pojok kanan kiri, atau bawah, pojok bawah kiri, pojok bawah kanan. Ini ada arahnya vertikal atau horizontal. Terus papernya ini bisa opaque, ini kayak warna solid, sedangkan transparan ini warnanya transparan. Sedangkan untuk warna gulungannya ini bisa diberi warna sesuai dengan keinginan. Dan untuk warna background bisa diberi juga sesuai dengan keinginan. Kita bisa mengatur width dan height-nya. Selanjutnya untuk perspektif, ini berfungsi untuk membuat gambar kita terlihat dari sudut pandang yang telah kita set. Cara penggunaannya yaitu untuk type perspektif, ini berfungsi untuk mengatur 4 titik perspektif yang ada dengan cara menggeserkan sesuai dengan keinginan kita. Ini kita bisa geser sesuai dengan keinginan kita. Untuk share digunakan untuk mengatur titik perspektif sesuai dengan keinginan, dimana ketika kita menggeser titik perspektif, titik yang lain akan
secara otomatis menyesuaikan. Jika kita klik ini, titik yang lain akan menyesuaikannya. Seperti itu hasilnya. Untuk selanjutnya ada pinch and punch. Ini berfungsi untuk memberikan efek seperti tarikan pada gambar. Nah, ini kita bisa mengatur semakin ke kiri ini akan semakin lebih cembung, semakin ke kanan akan semakin ke dalam atau cekung. Hasilnya kayak gini. Selanjutnya untuk sphere ini berfungsi memberikan efek 3 dimensi seperti bola pada gambar. Contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gitu. Selanjutnya submenu kamera. Kamera ini berfungsi untuk memberikan sentuhan efek kamera pada gambar. Saya akan menjelaskan color transform. Color transform ini berfungsi untuk mengganti warna pada objek. Ya, pertama ada bit planes. Bit planes ini memberikan efek seperti yang kita lihat kayak gini ya. Ini red, kita bisa atur rednya. Ini kita klik green, yang lain yang red sama blue akan mengikuti. Jika kita klik apply to all planes ini, kita klik centang, ini red. Jika kita menggerakkan tombol red ini ya, ini green blue-nya akan mengikuti. Jika ini kita hapus centangnya, kita bisa mengatur red sesuai dengan keinginan. Green blue-nya akan tetap seperti ini. Selanjutnya color transform halftone. Halftone sendiri memberikan efek gambar warnanya lebih tajam, dan jika kita perhatikan akan terdapat titik-titik atau dot pada gambar. Ini kita bisa mengatur cayenne-nya, magenta, yellow, memberikan efek kuning seperti itu. Untuk max dot radius ini berfungsi untuk mengatur ukuran titik-titiknya. Selanjutnya untuk psychedelic ini berfungsi untuk memberikan efek gambar seperti yang kita lihat. Kita bisa menentukan levelnya seperti ini. Semakin ke kiri akan efeknya akan efek soft, memberikan efeknya tidak terlihat ya. Ini tingkat kelevelan dari efeknya. Bisa kita atur sesuai dengan selera. Terus selanjutnya ada solarize, memberikan efek seperti yang kita lihat. Semakin ke kiri semakin gelap sehingga foto kita tidak akan terlihat. Kalau semakin ke kanan ini semakin warnanya semakin semakin lebih terang, jelas warnanya. Semakin ke kiri semakin gelap. Kita bisa mengatur atau menyesuaikan seperti keinginan atau kebutuhan. Selanjutnya saya akan
menjelaskan kontur. Kontur sendiri berfungsi untuk menggandakan garis atau objek lebih dari satu dan menjadi lebih proporsional satu tumpukan tanpa merubah objek yang digandakan. Contohnya kayak ini submenu pada edge detect. Ini kan kita bisa memilih background colornya, ada white, black, white seperti ini, black, warna dasarnya hitam. Other kita bisa memilih warna lain yang kita inginkan, ada kuning, merah, biru. Dan untuk sensitivity-nya ini untuk memberikan gambar lebih tajam, lebih jelas seperti itu. Selanjutnya contour fine edges ini seperti yang kita lihat memberikan efek pada gambar soft. Ini warnanya lebih ke hitam putih, lebih soft. Kalau solid warnanya lebih padat, lebih gelap, lebih terang. Kita bisa mengatur level tingkat ketajaman warnanya. Lalu yang ketiga, trace contour. Di sini kita bisa mengatur tingkat levelannya ya. Ada type-nya, ada lower, ada upper. Seperti itu. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan submenu tekstur. Tekstur sendiri berfungsi untuk memberikan tekstur pada objek, dapat berupa batu, plastik, seperti itu. Yang cobblestone memberikan efek seperti batu, seperti permukaan batu. Di sini kita bisa saya ulangi ya. Tadi tekstur yang cobblestone memberikan efek seperti permukaan batu. Seperti ini ya. Efek bebatuan. Sedangkan untuk tekstur elephant skin ini bisa berikan efek kulit kayak kulit ya.
Nah, seperti itu. Kita bisa mengatur age-nya, random size itu mengatur tingkat ke apa ya, semakin besar banyak gitu garis-garisnya, seperti itu. Color kita bisa mengubah warna efeknya. Seperti ini. Ada etching. Nah, etching ini seperti ini yang ditampilkan efeknya. Kita bisa mengatur detailnya, ketajaman warnanya lebih gelap. Selanjutnya bisa mengatur warna dasarnya. Selanjutnya ada plastik. Ini efek seperti plastik gitu ya. Bisa mengatur highlight, depth, smoothness, lalu light direction, arah pencahayaannya, light color. Seperti itu, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk relief sculpture menampilkan efek pada gambar seperti ini, tidak jauh beda dari efek sebelumnya. Relief ini kayak apa ya, kayak relief pada bebatuan, seperti itu. Kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan, like directionnya, surface colornya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada stone ini kayak batuan gitu. Jadi seperti stylenya ini ada banyak, bisa dipilih sesuai dengan selera. Bisa atur roughness-nya, bisa atur detailnya, bisa atur light direction-nya, seperti itu. Kita bisa menggunakan submenu yang ada di bitmap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita tentunya. Dan sekian video